Pernah kepikiran nggak sih, dari mana datanya hal-hal seperti aljabar dan algoritma yang kita pakai setiap hari? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget, karena kita harus mundur jauh ke masa kemelasan sebuah kota legendaris, Baghdad. Kutipan ini benar banget loh. Ini bukan sekedar catatan sejarah biasa, ini adalah sebuah revolusi pemikiran. Hari ini kita bakal telusuri gimana Baghdad bisa jadi pusat intelektual dunia, jadi semacam mercusuar pengetahuan, di saat sebagian besar Eropa justru lagi ada di zaman kegelapan. Nah, semua ini berawal dari sebuah pergeseran kekuasaan yang super dramatis. Di abad ke-8, Kekhalifan Abbasiyah muncul sebagai kekuatan baru. Dan mereka nggak cuma mengubah peta politik, mereka mengubah arah peradaban dunia. Ini bukan cuma ganti bendera doang ya. Coba bayangin perbedaannya. Dari pemerintahan yang tadinya sekuler dan sangat fokus ke Arab di Damaskus, tiba-tiba kita punya sebuah kekaisaran teokratis yang jauh lebih kosmopolitan di Baghdad. Mereka justru merangkul pengaruh Persia dan membuka pintu lebar-lebar buat para pemikir dari berbagai latar belakang. Ini bukan sekedar evolusi, ini revolusi intelektual. Dan di jantung revolusi ini, ada sebuah kota baru, Baghdad. Dibangun dengan strategis di tepi sungai Tigris, kota ini bukan sekedar ibu kota biasa, tapi dirancang untuk jadi pusat dunia. Gak butuh waktu lama, Baghdad langsung jadi kota metropolis yang super ramai, tempat para pedagang, penyair, dan ilmuwan dari seluruh penjuru dunia bertemu. Benih-benih zaman keemasan pun ditanam di sini. Setiap zaman keemasan itu butuh seorang visioner kan? Nah, untuk Baghdad, sosok itu adalah Khalifah kelima, Harun al-Rashid. Seorang pemimpin yang namanya bakal selamanya identik dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Harun al-Rashid itu lebih dari sekedar tokoh dongeng 1001 malam. Dia ini arsitek peradaban. Dia paham betul kalau pengetahuan itu adalah kekuatan. Makanya dia jamin gaji para guru, bangun pabrik kertas pertama, dan mendorong penterjemahan besar-besaran. Dia secara sistematis membangun ekosistem untuk lahirnya inovasi. Coba deh kita bayangin situasinya waktu itu. Di saat sebagian besar Eropa lagi tertidur dalam apa yang disebut zaman kegelapan, Baghdad justru menyala terang benderang. Kota ini jadi tempat di mana naskah-naskah Yunani kuno nggak cuma disimpan, tapi juga dipelajari, diperdebatkan, dan dikembangkan lebih jauh. Baghdad itu benar-benar jadi mercusuar di tengah lautan stagnasi. Tapi api intelektual ini kan nggak muncul gitu aja ya. Pasti perlu ada bahan bakarnya. Dan salah satu bahan bakar terpenting datang dari timur. Kekayaan tradisi dan pengetahuan dari peradaban Persia yang luar biasa. Pengaruh Persia ini, wah, dalam banget. Mulai dari struktur birokrasi yang canggih, sampai seni dan sastra yang indah, Kekhalifan Abbasiyah menyerap dan mengintegrasikan kearifan Persia. Ini bukan penaklukan budaya ya, tapi sebuah sintesis yang kuat, yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih besar. Jadi, gimana sih prosesnya? Bayangin aja kayak ada pipa pengetahuan raksasa. Di satu ujung, para cendekiawan berburu naskah-naskah kuno dari Persia, Yunani, sampai India. Di tengah-tengah pipa itu ada gerakan penerjemahan besar-besaran ke dalam bahasa Arab, dan di ujung satunya terjadilah ledakan inovasi. Mereka nggak cuma nyalin, tapi juga mengkritik, menggabungkan, dan menciptakan pengetahuan baru. Dan di pusat dari semua aktivitas intelektual ini, berdiri sebuah institusi yang jadi legenda, Bait al-Hikmah, atau yang kita kenal sebagai Baitul Hikmah. Jangan bayangin ini cuma perpustakaan biasa. Baitul Hikmah itu gabungan antara universitas, lembaga riset, biro penerjemahan, sekaligus observatorium. Disinilah para pemikir terhebat dari berbagai agama dan budaya berkumpul, berdebat, dan mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Perpustakaannya diperkirakan punya koleksi lebih dari 60.000 jilid buku. Biar kebayang ya, perpustakaan terbesar di Eropa waktu itu mungkin cuma punya beberapa ratus buku. Skalanya bener-bener nggak ada tandingannya, bukti nyata dedikasi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Tentu aja, investasi segede ini hasilnya nggak main-main. Dari koridor-koridor Baitul Hikmah inilah lahir para raksasa sains, para pemikir yang karyanya bakal membentuk dunia kita dengan cara yang mungkin nggak pernah kita sadari. Kita ambil contoh Al-Khwarizmi. Dari namanya, kita dapat kata algoritma, dan dari judul bukunya kita dapat kata aljabar. Jadi, setiap kali kamu pakai GPS atau scroll media sosial, algoritma yang bekerja di belakang layar itu akarnya dari pemikiran seorang jenius di Baghdad lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di bidang kedokteran, ada Ibnu Sina, yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Karyanya, Canon of Medicine, itu saking lengkapnya sampai jadi buku teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun.
Dia benar-benar mengubah cara dunia memandang kesehatan dan penyakit. Dan daftarnya masih panjang banget. Dari ahli astronomi yang memetakan bintang dengan presisi luar biasa, sampai ahli kimia yang meletakkan dasar-dasar metode ilmiah. Baghdad pada saat itu adalah pusat dari ledakan pengetahuan yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia. Oke, tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih zaman keemasan ini yang kejadiannya lebih dari 1200 tahun lalu masih penting buat kita sekarang? Jawabannya ada di perjalanan pengetahuan itu sendiri. Seperti yang kita lihat di lini masa ini, ilmu itu nggak diam di satu tempat. Karya-karya hebat dari Baghdad pelan-pelan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, menyebar lewat Spanyol dan Italia. Pengetahuan inilah yang udah dijaga dan dikembangkan berabad-abad yang akhirnya ngasih percikan buat menyalakan api Renaissance di Eropa. Sejarah pemikiran manusia itu kayak lari estafet global. Pada akhirnya, kisah Baghdad ini ngasih kita pelajaran yang kuat banget. Kemajuan sejati itu nggak terjadi dalam ruang hampa. Ia lahir dari keterbukaan terhadap ide-ide baru, kepemimpinan yang berani berinvestasi pada ilmu pengetahuan, dan keberanian untuk membangun di atas pencapaian orang lain. Pelajaran ini masih relevan banget hari ini, sama seperti 1000 tahun yang lalu. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di era digital ini, di mana informasi melimpah ruah, apa sih Baitul Hikmah versi modern kita? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita sudah cukup berinvestasi dalam kebijaksanaan, bukan sekedar informasi?